San Padre Pio hari ini 5 Maret. Dalam hidup ini, Yesus tidak memintamu untuk memikul salib yang berat bersamanya, tetapi hanya seserpih saja dari salibnya, serpihan yang terdiri dari penderitaan manusia. Pesan Padre Pio hari ini itu dikutip dari respon Padre Pio oleh Felice Spacucci. Makna pesan ini mengandung hal yang mendalam tentang penderitaan dan pengorbanan dalam kehidupan Kristiani. Yesus telah menanggung keseluruhan beban dosa dunia melalui salibnya. Dan kita sebagai pengikutnya hanya diminta untuk berbagi dalam penderitaannya dengan menerima tantangan hidup dengan iman. Kalau kita lihat di sini dikatakan serpihan-serpihan saja. Ini bukan tentang memikul beban yang terlalu berat untuk kita, tetapi tentang mengambil bagian kecil dalam penderitaan yang ada di dunia ini. Baik itu dalam bentuk sakit, kesulitan, atau cobaan, yang kita ikut ambil bagian itulah dengan kasih dan kesabaran. Bagaimana kaitan pesan ini dalam kitab suci? Kita bisa lihat di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yesus mengajak kita untuk mengikutinya dengan berani menerima penderitaan yang datang di dalam hidup. Tetapi salib yang diberikan kepada kita bukanlah keseluruhan dari salib Yesus, melainkan bagian yang sesuai dengan kapasitas kita. Tuhan tidak memberi kita di luar batas kemampuan kita. Matius 11 ayat 28-30. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yesus tidak memberikan kita beban yang tidak mampu kita tanggung. Salib yang kita pikul bukanlah seluruh penderitaan dunia, melainkan hanya bagian yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Serpihan salib begitu besar, serpihan saja. Di dalam Kolose 1 ayat 24, "Sekarang aku bersuka cita karena penderitaanku bagi kamu, dan dalam dagingku aku melengkapi apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Santo Paulus memahami penderitaan itu sebagai partisipasi dalam penderitaan Kristus. Ini bukan berarti bahwa penderitaan Kristus kurang, tetapi kita diundang untuk mengambil bagian dalam penderitaan itu demi kebaikan rohani kita dan juga orang lain. Mari kita belajar dan mencoba merefleksikan pesan ini. Bagaimana kita menghadapi penderitaan dengan iman? Pesan ini mengajak kita untuk tidak takut pada penderitaan. Kita tidak ditinggalkan sendirian dalam menghadapi kesulitan, tetapi dipanggil untuk menanggungnya dengan Yesus. Kalau kita ingat di dalam novena kita itu yang Padre Pio mengambil salib-salib daripada yang lain.
Dan dia juga mengajak kita untuk kita juga ambil bagian. Dan Tuhan pasti menyertai dan pasti menghibur. Kemudian bagaimana kita menemukan makna dalam kesulitan? Penderitaan itu bukan sekedar beban, tetapi bagian dari perjalanan iman yang membantu kita bertumbuh dalam kasih, dalam kesabaran, dan dalam pengorbanan. Hari ini kita memulai Prapaskah, kita ditandai dengan abu. Kita diajak untuk bertobat dan percaya pada Injil. Bagaimana kepercayaan pada kebaikan Tuhan? Jika kita menerima penderitaan dengan iman, kita akan menemukan bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan rahmat yang cukup bagi kita untuk menghadapinya. Padre Pio dalam pesan ini mengingatkan kita bahwa Yesus tidak meminta kita untuk memikul beban yang tak tertahankan, tetapi hanya sebagian kecil dari penderitaannya. Dengan menerima penderitaan ini dalam semangat iman, kita dapat semakin dekat dengan Kristus dan menemukan kedamaian sejati di dalam Dia. Semoga pesan Padre Pio sudah hampir seminggu bicara terus tentang penderitaan karena kita memang mau memasuki dan sekarang sudah memasuki masa Prapaskah. Kita diingatkan untuk tidak takut. Juga ambil bagian sedikit saja, yaitu serpihan. Maksudnya apa? Penderitaan manusia. Kita ambil bagian untuk terus memberikan yang terbaik dari kita kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.